Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-alimil khabir, jalla 'anil syabihi wal kuf'i wal mathili wan niddi wan nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hashir ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Wa laqad qala 'azza min qail fi muhkamit tanzil a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ta'maluna muhita. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illal mujahirin wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentu mengawali perjumpaan kita, segala puja teruntuk Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju majlis ilmu yang didoakan dan dimintakan ampun oleh para malaikatnya, sehingga mudah jua jalan kita menuju surganya sebagaimana yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya. Oleh karenanya, salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jerih payahnya menyampaikan amanah, risalah Islam, the way of life, kebenaran absolut satu-satunya. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, materi yang merupakan amanah yang disampaikan kepada kami ada dua pilihan, yaitu tentang amalan yang tersembunyi atau CCTV-nya Allah dalam tanda kutip. Nah, kalau kita bicara CCTV yang merupakan kepanjangan daripada closed circuit television, biasa digunakan untuk melihat atau menyaksikan, mengawasi, memantau sebuah objek, peristiwa, momen tanpa harus hadir tepat di lokasi dan tidak harus tepat waktu bersamaan. Itu biasanya CCTV. Nah, tema kita CCTV Allah adalah berkaitan dengan aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun ukhrawi, yang tentunya tidak akan pernah sekalipun luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mulai kajian ini dengan menukil atau memaparkan sebuah nasihat Al-Imam Syafi'i kepada salah satu sahabat sekaligus muridnya, yaitu Ar-Rabi' ibn Sulaiman, di mana Al-Imam Syafi'i mengatakan, ridhan nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak fatruk ma la yudrak wadrik ma la yutrak li ajli ma la yutrak fallahu yamliku kulla ma la yudrak. Yang artinya adalah, ketahuilah wahai sahabat sekaligus muridku bahwa penilaian manusia, kerelaan, kesukaan manusia, orang lain, tetangga kita, teman-teman kita, kepada kita
merupakan sebuah goal yang bisa dikatakan hampir mustahil untuk kita ciptakan, untuk kita raih. Sebaliknya, keridhaan dan penilaian Allah lah yang menjadi sebuah target dan tujuan yang tidak boleh untuk kita lupakan, apalagi kita tinggalkan. Maka kata Imam Syafi'i, abaikanlah goal yang sulit tercipta itu, yaitu penilaian manusia, tinggalkan saja, nggak usah diurusin gitu. Demi meraih keridhaan Allah, penilaian Allah yang maha memiliki, yang mustahil bagi manusia untuk memiliki. Keridhaan Allah adalah segala-galanya. Nah, kan sering banget nih kita ya dalam keseharian kita, apalagi bagi yang mungkin menyibukkan diri berkecimpung di dunia media sosial, kita sering banget dengar keluhan orang-orang yang mengungkapkan isi hatinya. Mereka bilang kita baik, dibilang pamer amalan. Kita jahat, jadi bahan gibahan. Kita diem aja juga bahkan dikatakan nggak punya pendirian. Jadi mau bagaimanapun kita salah di pandangan manusia. Maka tinggalkan, kata Imam Syafi'i, fatruk ma la yudrak, tinggalkan kalau kira-kira emang sulit untuk dicapai, toh nggak penting-penting banget gitu. Juga familiar banget bagi kita kan kisah tentang seorang ayah dengan anaknya yang menunggangi keledai untuk melakukan atau menempuh sebuah perjalanan. Di momen pertama anaknya naik keledai, ayahnya yang menuntun. Di komen sama orang-orang, tega banget itu anak, songong banget, nggak punya adab, bapaknya suruh nuntun, dianya naik, nggak kasihan bapaknya udah tua gitu. Akhirnya denger komenan seperti itu, anaknya gantian turun, bapaknya naik. Masih di komen juga, tuh bapak tega amat, anaknya kecil begitu disuruh nuntun keledai, dianya enak-enakan di atas keledai. Akhirnya dua-duanya turun, masih di komen juga. Lah ini orang berdua bagaimana? Ada hewan tunggangannya kagak dinaikin katanya, ya kan? Emang kalau kita ngikutin penilaian manusia maka kagak ada kelarnya. Persis banget ya Bu ya, kayak nyari ujung selotip. Kalau kita mau kondangan gitu ya, udah mendadak gitu ya, bikin kado, nyari ujung selotip itu susah banget itu, bikin kesel. Nah itu, mencari keridhaan manusia bisa dianggap sebagai orang yang baik di sisi mereka itu sulit sekali. Dan kita juga sebenarnya nggak bisa nyalain mereka. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa penglihatan manusia, pendengaran mereka itu sama-sama terbatas. Makanya sulit untuk menerima kenyataan bahwa saudaranya memiliki kelebihan. Sebagaimana mereka juga atau kita sulit menerima kekurangan. Bahkan kalau kita perhatikan ya, dari satu orang saja itu beda-beda, apalagi beda kepala penilaiannya terhadap kita. Kadang satu orang itu bisa pagi-pagi menilai kita baik, sore hari sudah berubah. Penilaiannya bergantung moodnya. Nah itu kan sulitnya menggapai keridhaan manusia. Maka tinggalkanlah. Yang perlu kita camkan adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum di dalam Sahih At-Targhib dengan nomor 2250 dengan derajat sahihun li ghairihi. Hadisnya sahih karena ada hadis lain yang menyokongnya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor 2414 dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin. Saya yakin antum semua rata-rata pernah mendengar. Manil tamasa ridallahi bisakhatin nas ridha radhiyallahu anhu wa ardan nasa anhu. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, cintanya Allah, meskipun dengan menempuh celaan, nyinyiran, cacian manusia, maka Allah akan ridho kepada orang tersebut dan Allah akan membuat ridho orang yang selama ini tidak menyukai aktivitas ibadah kita, pencarian kita terhadap keridhaan Allah. Allah akan buat ridho mereka, taw'an au karhan, suka maupun tidak suka. Karena kebenaran itu pasti
qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Karena kebenaran itu akan datang dan pasti kebatilan itu akan, atau kesalahan yang dibawa oleh orang-orang yang tidak menyukai kita pasti akan sirna. Sebaliknya barang siapa wa manil tamasa ridon nasi bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatan nasa alaihi. Barang siapa yang mencari penilaian manusia, penghargaan mereka dengan cara-cara yang membuat Allah murka, dengan menerjang halal haram, yang syubhat juga diembat, maka ketahuilah itu justru penyebab Allah murka, dan manusia yang selama ini menyokong kita, seolah-olah mendukung kita, berbalik akan memusuhi kita. Itu sudah sunnatullah, meskipun memang membutuhkan waktu. Maka kita tenang saja bila kita sudah berada di jalan yang benar, menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, menjalankan Islam dengan sesuai tuntunannya. Kalaupun kita dinyinyir, tidak disukai, bahkan difitnah, tenang saja. Dan orang yang menjalankan syariat dengan azam yang kuat, sejak zaman Nabi Lut itu memang sudah mendapat nyinyiran, Bu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 82, wa makana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini kata orang-orang homo yang tidak menyukai dakwah Nabi Lut, mereka memprovokasi teman-temannya, akhrijuhum min qaryatikum, usir mereka dari desamu. Kenapa? Mereka itu manusia-manusia sok suci. Nah, jadi kalimat jangan sok suci lu, itu udah sejak dahulu kala ada, sejak zamannya Nabi Lut. Tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 82. Bahkan di zaman Nabi pun mirip perkataan orang-orang yang tidak beriman itu seperti itu. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir yang datang menemui Nabi untuk berdialog, mereka berkata saat Nabi mulai bacain Quran, kata mereka, jangan didengerin apa yang akan dibacakan oleh Nabi Muhammad, karena mereka tahu sebenarnya kayak siapa, Abu Lahab dan lain sebagainya itu suka mendengarkan Quran, karena emang ada ijaz, ada kemukjizatan di bahasanya. Sampai di sebuah riwayat kan dikatakan mereka diam-diam malam-malam gitu kan, nyuri-nyuri mendengarkan Quran. Tapi mereka juga di satu sisi harus mempertahankan, menjaga keyakinan mereka dan teman-temannya. La tasma'u, jangan kamu dengerin Quran itu. Wa alghaw, dan bermain-mainlah. Kamu hendaknya lalai saja saat Quran itu dibacakan. La'allakum taglibun, agar kalian tetap menang. Ya, jadi memang ajakan-ajakan untuk menghindari Quran, untuk menjauhi ajaran Nabi itu sudah sejak dahulu kala. Nah, dalam urusan ibadah kita juga kaitannya dengan CCTV ini, ya, pengawasan Allah, harus ingat-ingat betul apa yang Nabi sabdakan melalui sahabatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, di mana Nabi mengatakan innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah itu benar-benar mencintai hambanya yang bagaimana? Yang bertakwa, yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Al-ghaniyya, nah yang kaya. Kalau kita mau telusuri itu kitab-kitab syuruhul hadis, penjelasan hadis ini semuanya menerangkan kaya di sini bukan kaya harta benda, tapi ghina an-nafs, kekayaan hati yang kaitan dengan qanaah. Qanaah itu artinya bersyukur dengan sedikit apapun yang diberikan kepada Allah, agar enggak capek hidupnya. Nah, yang jadi poin kita al-khafiyya. Allah juga mencintai orang yang sibuk menyendiri dalam ibadah. Itu makna al-khafiyya. Dijelaskan oleh para ulama, wal isyaratu bil khafiyyi ila khumulidz dzikri wasyuhra indan nas. Fokus pada berzikir, beribadah, mengingat Allah dan menjauhi
kepopuleran, ya, atau ingin didengar dan dilihat oleh manusia. Ini prinsip beribadah. Dan sebenarnya hadis ini ada kisahnya nih. Hadis ini ada di dalam Sahih Muslim 2965. Jadi satu hari di zaman di mana Utsman ibn Affan baru saja meninggal dunia dan terjadi chaos, agak rusuh gitu ya, dalam masalah kepemimpinan selanjutnya siapa ini? Apakah Ali, apakah keturunannya, apa Al-Hasan? Intinya orang-orang sibuk membicarakan itu semua, peralihan kekuasaan. Termasuk yang sibuk membicarakan itu adalah anak daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas yang namanya Umar. Nah, anaknya yang satunya namanya Amir yang mengisahkan hadis ini, bahwa saat ayahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas sedang ada di 10 mil dari kota Madinah di sebuah tempat mengembala unta dan kambing, saudaranya Umar datang untuk menemui ayahnya. Dari kejauhan Sa'ad ibn Abi Waqqas sudah melihat, dan saat anaknya mendekat, ayahnya berkata begini, Sa'ad ibn Abi Waqqas, "A'udzu billahi min syarri hadzal raqib." Saya berlindung dari keburukan orang yang mengendarai hewan tunggangan ini. Dari anaknya, coba. Lah, ngapa? Anaknya kan termasuk tabi'in ini ya. Orang yang saleh juga. Kenapa bapaknya sampai bilang a'udzubillah, ini kenapa? Nah, dijelaskan oleh para ulama tadi bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas termasuk orang yang menjauh dari hiruk pikuk perpolitikan. Uzlah, beliau menyibukkan diri dengan ibadah dan mencari ma'isyah saja. Nggak mau pusing beliau sama politik. Makanya ketika anaknya datang dia bilang, saya berlindung dari ikut membicarakan itu. Maksudnya begitu. Nah, itu makna al-khawfi. Dia nggak mau sibuk gitu-gituan. Ini tentu sikap salah seorang sahabat, tidak semua ya. Ini adalah sikap daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nah, kemudian anaknya bilang kepada ayahnya, "Anzalta fi ibilika wa ghanamika wa taraktan nasa yatanaza'unal mulka bainahum." Wahai ayahku, engkau di sini sibuk dengan hewan ternakmu dan engkau tinggalkan para sahabatmu dari kalangan sahabat Nabi sibuk berdialog tentang kekuasaan, tentang peralihan kekuasaan. Kenapa engkau di sini? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata sambil memukul dadanya, tentu bukan pukulan yang menyakitkan ya. Uskut, diam. Karena Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan yang khaufi, yang tersembunyi dalam artian sibuk dengan ibadah mandirinya. Tidak sibuk dengan perpolitikan yang saat itu sedang memang agak chaos. Kemudian juga berkaitan dengan amalan tersembunyi ini yang selalu tetap berada di pantauan Allah, kita ingat satu lagi sabda Nabi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan, di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kesyirikan kecil. Kata Nabi, kata para sahabat, kesyirikan kecil itu yang bagaimana contohnya atau apa? Kata beliau, ar-riya, mencari perhatian manusia. Kenapa Nabi khawatir betul akan hal itu menimpa para sahabat dan umatnya? Karena nanti di padang mahsyar saat Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tidak ikhlas yang mencari perhatian mertuanya, mencari perhatian tetangganya, temannya, akan dikatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian nggak dapat pahala. Silakan pergi ke teman-teman kalian atau ke siapapun yang dulu kalian cari perhatiannya. Bosmu, atasanmu, ya rajin-rajin kelihatan ke masjid tapi ternyata gara-gara mau ngelamar anaknya. Nah, ini berarti beribadah bukan karena Allah. Nanti disuruh sana cari calon mertuamu dulu di dunia, minta pahala dari dia, kan nggak mungkin. Nah, hadis yang barusan ini bersumber dari Mahmud ibn Labid al-Ansari, ada di dalam musnadnya Imam Ahmad dengan nomor 23.630 nomornya, dan barusan itu adalah lafadz daripada versi riwayat Imam Ahmad. Ada juga di dalam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman 6831 serta di dalam Syarhus Sunnah dengan nomor 4135 oleh Al-Imam Al-Baghawi.
Nah, berkaitan dengan riya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, innahul bahrul ladzi la sahila lahu. Riya itu, teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, riya itu bagaikan lautan yang tidak ada tepinya, sangat-sangat luas. Wa qalla man yanju minhu, dan sangat sedikit orang yang bisa selamat dari riya. Masya Allah ya. Faman arada bi amalihi ghaira wajhillah wa nawa syai'an ghaira taqarrub ilaihi faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Barang siapa yang ingin dengan amalnya itu menginginkan keridhaan selain Allah dan berniat bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah dalam niat dan dalam keinginannya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, itu saja masih berkata seperti ini. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah merasakan hal yang lebih berat daripada meluruskan niatku dalam ibadah. Jadi itu yang menjadi hal paling berat bagi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri selama hidupnya. Itu imam besar, bagaimana dengan kita, ya? Kita juga seharusnya sibuk untuk meluruskan niat kita dalam ibadah kita. Kemudian Al-Imam Nu'aim Ibnu Hammad mengatakan, darbus siyati ahwanu alaina minan niyatis salihah. Cambukan cemeti itu aku rasa akan lebih berat ketimbang ngurusin niat. Jadi meluruskan niat itu hal yang lebih berat daripada menghadapi cambukan cemeti, kata Al-Imam Nu'aim Ibn Hammad. Kemudian Yusuf Ibn Al-Husain Ar-Razi mengatakan, sesuatu yang paling agung namun sekaligus juga paling berat dalam dunia ini adalah al-ikhlas. Selain memang agung juga tapi berat. Berapa kali aku berijtihad, bersungguh-sungguh dalam menjatuhkan riya, membuang dari hatiku riya, wa ka'annahu yanbutu fihi ala alwanin ukhra. Tapi dia selalu muncul dalam bentuk dan warna yang berbeda lagi. Halus. Riya itu kadang Masya Allah luar biasa. Kita yang tahu kita sendiri, Bu. Makanya kita harus selalu tafakur tentang niat kita dalam ibadah. Nah, bentar lagi Ramadan ini. Kita tiap hari itu harus introspeksi. Kira-kira saya udah bawa-bawa sejadah ke musola, ke masjid, itu niatnya apa ini? Apa pengen ikut-ikutan doang, FOMO, ikut-ikutan tren, apalagi cuman buat bikin status? Atau emang beneran pengen ibadah yang 11 bulan sudah kita tinggalkan? Kita harus terus introspeksi. Karena bisikan setan untuk menggelincirkan niat kita itu berubah-ubah warnanya. Ya, bisikannya halus. Nah, tentang amalan rahasia juga yang berkaitan dengan al-abdu al-khafi, hamba yang ingin menyembunyikan amalannya. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tutfi ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah. Sedangkan dosa kita kebanyakan diupload ke media sosial tanpa kita sadar bahwa itu sebuah dosa, baik kecil maupun besar. Nah, kita ini nggak pernah sedekah sir, sedekah tanpa harus tahu orang lain. Padahal sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah dari hasil dosa-dosa kita yang begitu banyak. Harus kita punya ini. Jadi menurut para ulama, hendaknya setiap individu muslim itu punya al-khabi'atus salihah, amalan yang tersembunyi, amal soleh yang kita doang yang tahu gitu. Kita juga sering dengar nih hadis yang sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah atau yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang atau jenis manusia yang akan mendapatkan naungan, tempat berteduh dari Allah di saat matahari didekatkan, neraka jahanam dihadirkan di padang mahsyar.
Jadi bukan cuma matahari yang didekatkan ya sejengkal, tapi neraka jahanam yang panasnya melebihi matahari bahkan itu dihadirkan, ditarik oleh 70 penarik 70.000 malaikat penarik di setiap satu alat penariknya. Bayangkan betapa besarnya itu neraka. Panas berarti kan. Nah, di saat itu kita butuh tempat bernaung. Nah, hanya 7 orang berikut ini yang dapat naungan. Pemimpin yang adil, pemuda yang sibuk beribadah. Kemudian yang jadi poin kita adalah rajulun dzakarallaha fi khala'in fafadat 'ainah. Orang yang selalu ingat Allah, ingat neraka, takut kepadanya, kemudian menangis dalam kondisi sendirian. Kalau lagi rame-rame nangis mungkin terbawa suasana, gampang. Orang nangis kadang kita juga nangis. Tapi yang dicari sama Allah ini yang begini nih, yang sendirian, ingat akan dosa-dosanya, takut neraka, kemudian dia menangis. Fafadat 'ainahu. Kemudian orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, ibadah maksudnya. Kalau tadi anak muda disebut khusus, lalu di sini ada lagi rajulun, orang yang sudah dewasa. Jadi pemuda itu disebutkan lebih spesifik karena apa? Masa-masa muda itu lebih sulit dan berat untuk dekat dengan ibadah. Kemudian juga orang yang mendapat naungan adalah 2 orang yang saling mencinta karena Allah, bertemu dan berjumpa, kemudian berpisah juga karena Allah. Dan yang jadi poin kita juga adalah orang laki-laki yang diajak berbuat mesum, berzina, padahal tidak ada yang lihat, oleh wanita yang punya kecantikan dan juga punya posisi jabatan yang kuat. Namun dia mengatakan inni akhafullah. Nah, kemudian juga jadi poin kita, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai seolah-olah tangan kirinya aja nggak tahu. Ini ungkapan namanya al-mubalaghah. Kemudian juga yang akan membuat kita termotivasi untuk menjaga amalan kita, menyembunyikannya agar hanya Allah yang memantaunya dengan CCTV, adalah ucapan Az-Zubair Ibnul Awam di mana beliau mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min 'amalin salih falyaf'al." Barang siapa ada yang mampu di antara kalian untuk memiliki amalan yang tersembunyi, amal soleh, maka hendaknya dia kerjakan. Misal kita di kantor nih, atau di musola inilah misalnya. Ketika orang sudah sepi, kita buru-buru ke kamar mandi, bersihin di saat orang lain tidak ada. Atau misalkan kita di kantor, ada hal-hal yang terlewatkan oleh OB kita, kita bantuin tanpa si OB itu tahu. Ini kan perkara dunia sebenarnya, namun itu juga didukung oleh syariat Islam dan itu menjadi amal saleh kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan orang lain tidak perlu tahu. Nah, itulah yang disebut dengan al-khabi'ah as-salihah. Al-khabi'ah dari kata atau akar katanya sama dengan ikhtaba'a yang artinya bersembunyi. Abdullah ibnu Mubarak, seorang mujahid yang ulung, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan irtafa'a mithla Malik ibn Anas laisa lahu kathiru salatin wala siyamin illa an takuna lahu sarirah." Aku tidak pernah menyaksikan di zamanku, di zaman yang semua orang masih kondisinya lebih baik daripada zaman kita dari sisi kesolehan. Aku nggak pernah melihat ada orang yang derajatnya meninggi dari Anas ibn Malik. Malik ibn Anas, maaf, kebalik, Imam Malik. Padahal Imam Malik kelihatannya tidak punya banyak sholat dan tidak punya banyak puasa sunnah, kelihatannya. Tetapi ternyata setelah aku tahu, setelah aku telusuri, beliau punya sarirah. Jadi al-khabi'ah as-salihah, sebutan lainnya adalah as-sarirah as-salihah. As-sarir dari kata as-sirru yang artinya rahasia, sama. Jadi kita harus punya amalan yang hanya Allah lah yang memantaunya, atau kita merasa bahwa diawasi oleh Allah. Manusia nggak perlu ikut campur. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal memuji Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak. Ma rafa'allahu ibnal Mubarak illa bi khabi'atin kanat lahu. Al-Imam Ahmad mengatakan, Ibnu Mubarak itu sampai begitu tinggi derajatnya di kalangan ulama yang lain, itu berkat adanya amalan yang tersembunyi. Nah, jadi kalau kita cari keridhaan Allah, perhatian Allah,
itu otomatis kita nggak perlu cari perhatian manusia, udah tinggi sendiri. Nah, khususnya dari bidang atau orang yang menekuni ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman yang punya ilmu. Itu udah janji Allah. Tadi syaratnya harus ikhlas. Nah, kemudian juga ada kisah nih tentang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini terkenal sebagai Al-Bakka, orang yang selalu menangis takut akan Allah. Nah, akhirnya ada satu muridnya yang penasaran, nih orang ngapa sih nangis mulu? Ini guru saya kenapa kok kayaknya gampang banget nangis, bener-bener ikhlas gitu. Akhirnya dia menguntit, stalking kalau bahasa anak sekarang, ngintilin kalau kata orang Pekayon mah. Sampai satu hari beliau mendapati sang imam ini ngambil salah satu bata dari rumahnya. Dari bawah batu itu ternyata ada secari kertas. Lalu beliau buka dan beliau menangis. Lalu beliau taruh lagi tuh, masukin lagi batanya. Beliau pergi. Nah, murid yang tadi penasaran buka. Setelah dibuka, apa tulisannya? Ya Sufyan, uzkur wukufaka baina yadayillah. Wahai Sufyan, ingatlah selalu bahwa nanti satu hari kau akan diberdirikan di hadapan Allah untuk dihisab. Nah, ini boleh dicoba nih, Bu. Tembok kita bolongin gitu ya. Kalau yang punya bor atau punya apalah, bilang sama suaminya, mau ngapain sih? Ya, suami nggak perlu tahu gitu. Diumpetin tulisan, wahai misalkannya Markonah gitu. Ingat bahwa kau nanti akan dimintai pertanggungjawaban saat engkau menggibah di tukang sayuran, misalnya gitu ya. Ada tukang sayuran lewat ngumpul emak-emak sambil gibah, kan asik banget tuh biasanya ya. Nah, itu semua kan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Atha Al-Khaffaf juga mengatakan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kan nangis melulu kerjaannya, takut kepada Allah. Lalu saya tanya, ma sya'nuka, kenapa engkau imam kok sering banget nangis? Kata beliau apa? Akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya. Saya khawatir kalau ternyata nama saya di dalam Lauhul Mahfuz tercatat sebagai orang yang akan menderita di akhirat. Na'udzubillah. Coba bayangkan, imam besar tuh. Dan itulah yang menyebabkan dia menjadi imam besar, karena selalu muhasabah dirinya sendiri. Bahkan sebagian muridnya berkata, kunna idza jalasna ila Sufyan ka'anna an-nar qad ahatat bina lima nara min khaufihi wa jaza'ihi. Kami kalau lagi bermajlis di majlisnya Sufyan Ats-Tsauri, dengerin hadis yang beliau sampaikan, seolah-olah kami dikepung api neraka. Saking khusyuknya beliau, coba bayangkan. Kekhusyuan orang yang ikhlas itu dirasakan oleh murid-muridnya, bukan cuman oleh dirinya sendiri. Ini kalau kita insya Allah ikhlas. Kemudian Abdurrahman Rustah mengatakan, aku mendengar Al-Imam Sulaiman ibn Mahdi mengatakan, ini semua ahli hadis nih. Satu hari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri nginep di rumah saya. Kemudian mulailah beliau nangis di saat sholat tahajud. Lalu ditanya beliau, kenapa engkau menangis wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kata beliau, la dzunubi indi ahwana min dzalika wa rafa'a syai'an minal ardi inni akhafu an uslabal iman qabla an amut. Ketika ditanya beliau menjawab, ngambil tanah seraup, beliau katakan, sungguh dosaku yang begitu banyak itu masih lebih ringan daripada tanah yang aku ambil ini. Ya, debu kan ringan. Sesungguhnya aku khawatirkan adalah aku dicabut keimananku sesaat sebelum aku mati. Bayangkan, beliau seorang imam besar takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kemudian juga ada kisah. Ini kita paparkan kisah-kisah agar kita termotivasi untuk menjaga amalan. Al-Imam Abu Hanifah. Kalau ada yang mengaku madhabnya Hanafi, maka dengarkan imam antum nih. Abu Hanifah itu kana lahu jarun Yahudi. Beliau punya tetangga seorang Yahudi. Faqala lahu yawman indama kuntu fi tariqi ilal masjid istanadtu ila haiti baitika. Wahai tetanggaku yang Yahudi, kata beliau,
Satu hari saya pengen berangkat ke masjid. Entah karena lelah atau sakit, beliau sandaran di temboknya milik rumah Yahudi ini. Beliau bilang, ini saya mohon maaf, saya pernah sandaran di rumah antum gitu ya, wahai Yahudi. Lah Yahudinya bingung, lah ente sandaran doang di tembok rumah saya, lah emang ngapa kalau kata orang Mekahyan? Kagak ada dosanya. Kata beliau apa? Akhafu an tatlubani bihaqqiha yaumal qiyamah. Saya khawatir kamu akan menuntut hak daripada tembok ini pada hari kiamat. Padahal kagak ada yang lihat, Bu. Tapi beliau merasa takut. Itu artinya beliau merasa diawasi oleh CCTV dalam tanda kutip milik Allah yang Maha melihat. Ini ada di dalam Kitabul Fawaid jilid 11 halaman 12, ya, karya Umar Abdul Kafi. Nah, kemudian kita juga diingatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengenai dosa dan amalan yang tersembunyi. Kata beliau, adz-dzunubu al-khafiyat asbabul intikasat. Dosa-dosa baik kecil maupun besar yang kita lakukan apalagi rutin dalam kesendirian kita, nggak ada orang yang tahu, itu akan menjadi penyebab su'ul khatimah. Atau makna al-intikasat adalah taghayyurul hal ila su' katta'ib ya'udu ila dhunubihi wa ta'i yarji'u anil istiqamah. Yang dimaksud dengan intikasat adalah kembalinya seseorang setelah hijrah kepada dosa-dosa lamanya. Udah hijrah, tapi karena dia masih suka dosa-dosa tersembunyi, akhirnya dia kembali ke dosa lamanya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa tuh anak kayaknya baru sebulan hijrah kok balik lagi ke habitat lamanya, mabuk lagi misalnya, kemudian kumpul-kumpul lagi yang nggak jelas, mengganggu orang lain, kenapa? Ya karena dia ternyata hijrahnya baru sebatas penampilan, sedangkan dalam kesendirian dia masih sering dan merutinkan kemaksiatan. Kemudian Salamah ibnu Dinar atau yang dikenal dengan Abu Hazim mengatakan, la yuhsinu 'abdun fi ma bainahu wa baina rabbih illa ahsanallahu ma bainahu wa bainal ibad. Tidaklah seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah melainkan pasti Allah perbaiki hubungannya dengan orang lain. Nah, jadi kita sebenarnya nggak perlu repot-repot memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kita cari-cari apa ya sebabnya kira-kira saya nggak disukain. Nggak perlu. Yang kita perlu koreksi adalah ibadah kita sama Allah itu benar nggak. Nanti otomatis sama orang lain hubungan kita akan baik sendiri. Tentu atas kehendak Allah. Sebaliknya, wala yufsidu ma bainahu wa bainallahi illa afsadallahu ma bainahu wa bainal ibad. Kalau ada orang yang merusak hubungannya dengan Allah, pasti Allah akan bikin rusak hubungannya dengan sesama hamba. Ini tercantum di dalam Siyar A'lam An-Nubala jilid ke-6 halaman 97. Dan yang terakhir, sebelum kita adakan tanya jawab, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan lil 'abdi baina yadayillahi mauqifan. Untuk semua hamba itu punya dua posisi berdiri di hadapan Allah. Posisi berdiri yang pertama adalah mauqifun baina yadayhi fis shalah, saat kita berdiri untuk salat. Ini yang pertama. Yang kedua, mauqifun baina yadayhi yaumal liqa'i, hari diberdirikannya kita saat kita berjumpa untuk dihisab. Ini dua perjumpaan ini. Nah, barang siapa yang menunaikan hak-hak salat saat dia berdiri di berdiri yang pertama, maka Allah akan hawana alaihil mauqifal akhir atau akhir, maka Allah akan mudahkan di posisi berdiri yang kedua, yaitu saat dihisab. Nah, jadi kalau kita ingin fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka mulai dari sekarang perbaiki salat kita, ya, khususnya yang lelaki yang punya kewajiban untuk ke musalla atau ke masjid. Baik ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk dikembangkan dalam sesi tanya jawab, atau mungkin kalau antum punya saran dan kritik kami persilahkan.
Silakan Bu, Bapak. Bila ada pertanyaan. Iya. Kalau yang bisa kita tidak suka dengan seseorang. Bila apa? Tidak suka dengan seseorang. Kita suka dengan seseorang. Tidak suka dengan seseorang, tapi tidak diucapkan dalam hati aja itu. Kemudian gimana? Kita suka terhadap seseorang tapi Tidak suka dengan orang. tidak suka. Baik. Kita tidak suka terhadap seseorang karena perkara dunia atau akhirat nih. Dunia misalnya. Tetapi tidak sampai diungkapkan dalam lisan, dalam ucapan maupun dalam perilaku kita, tidak sampai menyakiti gitu. Apakah itu sudah dinilai sebagai sebuah keburukan? Nah, kita ingat sebuah hadis yang berkaitan dengan ini. Kalau kebaikan walaupun baru niat itu sudah kutibat hasanatun. Kutibat lahu hasanatun. Sudah tertulis sebagai sebuah kebaikan. Tetapi kalau keburukan itu sudah tertulis, artinya ditulis sebagai sebuah keburukan bila sudah terrealisasi dalam sebuah ucapan atau perilaku yang mengganggu orang yang kita tidak sukai tersebut. Begitu kira-kira Pak. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu? Adik-adik? Silakan Bu. Ada yang ditanyakan? Tadi kan kita dari tadi berbicara tentang menyembunyikan amal. Nah, karena belum ada yang nanya saya tambahkan. Bagaimana hukumnya bersodakoh terang-terangan? Tadi kan sodakotus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sodakoh tersembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah. Bagaimana dengan surat Al-Baqarah ayat 271? Jika kalian nampakkan sodakoh, maka itu bagus. Disebut ni'immahi. Tetapi kalian sembunyikan dan kalian berikan langsung ke fuqara, maka itu lebih baik. Apakah menyembunyikan sedekah itu selalu lebih baik daripada menampakkannya? Nah, menurut para ulama, lakin ba'dul ulama qad hamala dzalika tafdil 'alal ghalib. Dikatakan sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik, itu 'alal ghalib. Itu yang lebih banyaknya harusnya begitu, atau mayoritasnya sedekah itu sebaiknya memang disembunyikan, bukan harus. Karena kalau harus, ayat itu tidak akan berbicara jika kalian terang-terangan bersedekah maka itu adalah baik. Tidak mungkin dikatakan demikian. Bahkan menurut para ulama bahwasanya sedekah atau ibadah secara umum kalau kita terang-terangan dilihat orang, itu banyak sisi positifnya, khususnya bagi orang yang tidak khawatir dirinya tergoda oleh riya atau sum'ah. Kata para ulama, li'annal israra ab'adu minar riya. Memang disembunyikan ibadah itu akan lebih jauh daripada riya. Fa in lam yakhaf, tapi kalau dia tidak khawatir terjangkit penyakit riya, fal jahru afdalu bi syarti alla yu'di ghairahu. Kalau dia tidak khawatir terkena penyakit riya, maka menjaharkan, menerang-nerang secara terang-terangan dalam beribadah itu lebih afdal. Kenapa? Karena yata'adda naf'uhu ila ghairil qari misalnya. Kalau ada orang baca Quran, sebaiknya sembunyi apa terang-terangan. Kalau yang tidak takut riya, sebaiknya diterang-terangkan. Kenapa? Akan ada manfaat lain bagi orang lain. Mendengarkan Quran itu kan pahala. Wa yuqidu qalbal qari, dan akan lebih menyadarkan hati untuk merenungi ayat kalau dengan suara, ya. Wa yajma' hammahu ilal fikr, dan juga lebih memfokuskan pikirannya kepada apa yang dia baca. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan mefokuskan pendengaran dia sendiri kepada ayat tersebut. Wa yutridun naum atau wa yatrudun naum, mengusir rasa kantuk. Jadi ada manfaatnya. Wa yazidu fin nasyat, dan akan menambah semangat.
Maka ini tadi sekali lagi syaratnya jika orangnya tidak takut riya. Begitu juga dengan masalah sodako. Bagi yang sudah mapan psikologinya dalam ibadah, maka sebaiknya dia terang-terangan saja bersodako. Dan tentu selain ayat tadi Al-Baqarah tadi, ada juga hadis yang berkenaan dengan sodako terang-terangan. Jadi satu hari kata salah seorang sahabat yaitu Jarir ibn Abdillah di dalam Sahih Muslim dengan nomor 1017, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, lalu lewatlah sekelompok Bani Mudor. Mayoritasnya dari Bani Mudor atau memang semuanya dari Bani Mudor. Pakaiannya compang-camping, lusuh, kelihatan banget bahwa mereka ini orang-orang du'afa, orang fuqara. Melihat mereka, ekspresi Nabi berubah, agak sedih. Lalu beliau masuk ke rumahnya untuk siap-siap sholat duhur, lalu beliau perintahkan Bilal adzan, lalu salat. Setelah salat beliau naik mimbar yang kecil, lalu beliau membacakan firman Allah di ayat pertama dari surat An-Nisa dan surat Al-Hasyr ayat 18, lalu beliau mengatakan hendaknya ada di antara kalian yang bersedekah. Maksudnya ditujukan kepada fuqara-fuqara tadi. Dari dinar kalian atau dirham, dari pakaian ataupun dari makanan. Sampai Nabi berkata walau bisyikki tamratin, atau meskipun berinfaknya dengan kurma yang dipotong dua, satu untukmu, satu untuk kau infakkan, itu untuk menjaga dirimu dari neraka. Lalu datanglah salah seorang laki-laki dari kalangan Ansor membawa surrah. Surrah itu kantung yang ada ikatnya di atas, di dalamnya ada kadat kafuhu ta'jizu anha, saking beratnya tangannya nggak kuat mampu untuk membawanya. Entah isinya harta benda atau makanan gitu ya. Pokoknya berat gitu bawanya. Nah kemudian orang lain ikut daripada atau mencontoh sodakoh seorang laki-laki Ansor ini. Lalu muncullah sabda Nabi, man sanna sunnatan fil islami hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha bin ba'dihi. Barang siapa yang memulai mencontohkan berinfak terang-terangan atau ibadah yang lainnya lalu orang lain mengikutinya, maka baginya pahala daripada percontohan tersebut bila orang lain mengikuti percontohan itu. Ini dalil yang paling jelas bahwa bersedekah terang-terangan itu boleh. Bahkan pahalanya jadi lebih banyak karena banyak yang ngikutin. Begitu. Jadi bersedekah terang-terangan itu bahkan kadang lebih baik. Maka tidak selalu bersedekah itu hendaknya ditutupi, tidak ya. Baik ibu-ibu sekalian dan bapak yang kami hormati, silakan kami persilakan kembali untuk mengajukan sebuah pertanyaan atau mungkin saran dan kritik. Silakan Bu. Ada? Lagi ya, silakan Mbak. Kalau kita ingin menasihati orang nih. Kita menasihati orang. Takut dibilang sok suci tadi gimana? Takut sok suci. Jadi tarkut ta'at khaufan minar riya itu nggak boleh. Meninggalkan sebuah amalan baik karena takut dibilang riya atau dibilang sok suci itu nggak boleh kita tinggalkan. Justru yang begitu itu yang riya. Jadi kita nggak boleh ninggalin salat berjamaah karena takut dibilang riya. Itulah riya sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita menasihati orang, lu jangan sok suci, lu mau pamer, lu lebih taat dari gua gitu kan? Jangan berhenti. Yang jelas atau yang penting jangan menyakiti, menyinggung perasaan. Karena Nabi sendiri dalam menasihati orang itu mencari momen-momen yang pas gitu. Contoh, Nabi kan punya asisten rumah tangga seorang pemuda Yahudi kan. Bertahun-tahun dia jadi asisten rumah tangga. Pas baru meninggal itulah momen yang tepat sekali Nabi ngajak dia masuk Islam. Di situ ada bapaknya si pemuda itu. Lalu bapaknya akhirnya karena Nabi pas momennya gitu ya. Wahai anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku bisa selamatkanmu di padang mahsyar nanti. Lalu anaknya nengok ke bapaknya, gimana nih isyarat gitu ya. Kata bapaknya, ati' Abul Qasim. Udah, ikutin
Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi nasihati orang juga harus cari momen-momen yang tepat. Kalau lagi kira-kira pusing sama utang ya jangan dinasihatin dulu, cari momen pas dia lagi rada segeran gitu ya. Nanti yang ada kita malah berantem sama dia gitu. Jadi dalam menasihati pun kita harus mencari momen. Ditambah para sahabat pernah mengatakan bahwa Nabi itu yata'ahad bina bil mau'idhah atau kama qala, Nabi itu menentukan hari untuk menasihati kami itu setiap hari Kamis, enggak tiap hari. Orang jadi bebel kalau dinasihatin tiap hari. Ini juga trik dalam menasihati anak kita, Bu. Tiap hari diomelin mulu, gedeg Bu anak kita yang ada. Jangan, enggak baik, malahan mental, jadinya bebel kalau kata orang Pekayon. Ya, jadi cari momen yang tepat. Jangan suami baru pulang udah ngomel. Anduk kagak dijemur, taruh di kasur katanya. Nah kan, udah gedek duluan juga yang dengernya, akhirnya nggak masuk nasihatnya ya. Baik, ada lagi? Ya. Lebih banyak pintu masuk antara terang-terangan atau sembunyi? Masuk kayak gimana? Tadi yang kita katakan menurut para ulama memang menyembunyikan amalan khususnya sedekah itu kan lebih jauh daripada riya. Nah tadi makanya syarat orang boleh berinfak terang-terangan atau ibadah terang-terangan, misalnya baca Quran, ada syaratnya, misalkan tidak mengganggu yang sedang sholat, atau dalam bersedekah tidak menyakiti bil manni wal adha, infak terang-terangan tapi mulutnya sambil jahat gitu. Emang kalau terang-terangan itu harus aman dulu psikologi kitanya, sudah mapan hati kita untuk terhindar dari riya. Nah kalau udah begitu baru. Nah kalau ditanya celahnya yang lebih banyak mana untuk riya, ya jelas yang terang-terangan memang. Karena semakin banyak mata yang memandang. Tapi mengapa Allah mensyariatkan sholat berjamaah bagi laki-laki? Sebaliknya, kalau hal yang biasa ditonton orang banyak kan biasa jadinya kan, nggak wah gitu loh. Tapi kalau sifat sedekah yang sunnah, yang jarang dilakukan, itu memang dikatakan Nabi tadi, sedekahus sir tutfi ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemarahan Allah. Karena apa? Ya tadi, sesuatu yang jarang dilihat itu kalau terlihat jadi wah. Jadi potensi riyanya tinggi. Tetapi kembali lagi tadi, kembali ke orang yang kira-kira kejiwaannya sudah mapan belum untuk melakukan ibadah sedekah terang-terangan. Jadi kalau ditanya mana peluang yang lebih besar untuk riya, ya yang terang-terangan sih memang. Ada lagi? Ibu-ibu belum ada yang nanya nih, apa udah paham semua kayaknya nih? Ada Bu? Nggak ada? Ada Ustaz. Oh ada. Ini pertanyaan titipan. Iya. Apa di luar tema? Ini masalah haid. Masalah haid. Ya, ibu-ibu ini kan, ya seorang ibu ini kan pengen membatasi kelahiran ceritanya, terus dia KB. KB suntik, terus ini jadi setiap hari, jadi haidnya pasti nggak rutin, Berantakan. normal 8 hari sampai 15 hari, tapi ngeflek terus, ntar berhenti, jadi dia bingung mengenai sholatnya gitu. Gimana Ustaz? Dia jadi sering mandi kalau mau sholat gitu, kalau lagi nggak flek gitu. Ntar muncul lagi, gimana solusinya Ustaz? Wa iyyakum. Jadi haddut tuhur, batasan suci seorang wanita itu sebenarnya sudah jelas. Pertama adalah kebiasaan saat normalnya. Yang kedua dilihat ada al-qussah al-baida atau tidak. Al-qussah al-baida itu mungkin ibu-ibu lebih tahu lah, cairan yang putih yang menandakan berakhirnya haid. Nah kalau itu sudah keluar ya berarti selesai sebenarnya. Mandilah dia untuk sholat. Begitu saja prinsipnya Bu. Adapun setelah dia minum obat jadi tidak teratur, ya tetap
kan ciri darah haid berbeda dengan darah yang penyakit kan, yang dia lebih hitam, lebih hitam kan. Nah kalau selama itu yang keluar, ya berarti masih masuk masa haid, begitu Bu ya. Jadi Walaupun itu 15 hari ya Ustaz. batasan haid itu terjadi perbedaan pendapat yang cukup banyak di kalangan ulama. Ada yang menyatakan 15 hari seperti kelompok atau madhabnya Hanafi, Abu Hanifah. Ada misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, batas paling minimal itu 3 hari. Ada yang menyatakan 1 hari 1 malam. Sebenarnya dari dalilnya nggak ada dalil khusus. Itu dikembalikan kepada kebiasaan wanita. Itu 1, 3, 15 itu hanya dari survei sebenarnya. Wanita zaman itu yang makanannya masih sehat. Kalau sekarang kan makanan kita ini seblak segala macam bikin nggak sehat. Itu bikin juga atau ngaruh ke haidnya wanita gitu ya. Jadi patokannya tadi apakah warna darahnya masih hitam, kemudian sudah melewati hari biasanya atau belum, atau sudah keluar tadi cairan putih pertanda berakhirnya haid. Gitu saja Bu. Oh iya, ada lagi? Masalahnya di jadwal kajiannya sampai jam 1 sampai selesai. Nah, saya nggak tahu selesainya kapan ya. Silakan Bu, kalau masih ada pertanyaan. Bapak, ada pertanyaan? Yang sebelah kiri saya, yang tadi sebelah kanan udah. Emang siang-siang begini mah enaknya lagi mindo ya Bu ya? Bukan kajian. Atau lagi ke puncak nih, lagi adem-adem ya, weekend, apalagi tanggal muda gitu ya, malah kajian yang nongol segini. Ada lagi? Ustaz, Ya. kalau bisa di luar tema, Iya. masalah safar Ustaz. Safar, iya silakan. Jadi saya pernah dengar dari kajian juga yang ingin tanyakan, kalau di sini punya rumah, di kampung punya rumah, hitungannya nggak safar Ustaz. Apakah itu? Sedangkan kalau kita pulang kampung paling setahun cuma 2-3 kali gitu Ustaz. Ya, kalau kita di sini di Bekasi, di Surya Permata Indah ya, punya rumah, di Jogja punya joglo gitu ya. Tetapi lalu yang mana yang disebut rumah gitu? Apakah kalau saya ke joglo itu disebut safar? Tidak. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan pendapat yang lebih tepat, kita bahas dulu. Orang disebut safar itu ada batasannya nggak sih jaraknya? Beliau Ibn Taimiyah dan Ahlul Zahir, ulama dari kalangan Zahiriyah mengatakan safar itu sebenarnya tidak ada batasan 80-an kilo. Atau begitu juga dengan hari. Selama kita tidak berniat istiton, nah istiton itu menjadi warga sono, tetap makan di sono, nyari makan di sono, kerja di sono, beranak pinak di sono, maka sana itu bukan negeri kita. Kalau kita ke sana berarti kita safar. Nah sekarang Bapak beranak pinaknya di mana? Kerja di mana? Di sini kan? Berarti ini yang rumah, sono safar. Begitu, ya. Apalagi kalau kita ikut pendapat mayoritas itu ya, yang menentukan arba'atu burud atau 16 farsakh yang artinya 80-an kilo, itu sudah safar kan? Bukan rumahnya disinggahi sekali kemudian jadi rumah pribadi, jadi rumah tetap, enggak ada itu. Kalau yang tanpa jarak kayak dalam masalah jamak misalnya, kita boleh mulai menjamak itu ketika meninggalkan barisan rumah terakhir di tempat kita. Itu kalau jamak. Kalau qasar itu yang menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan pakai jarak tadi 80-an, ada yang mengatakan tidak pakai jarak. Ada yang menyatakan batasan hari karena Nabi pernah menjamak qasar
19 hari, 20 hari di dalam setelah pulang dari perang Tabuk, atau dalam Fathu Makkah, pernah juga di Muzdalifah dan Mina. Jadi karena beragamnya keterangan waktu harinya berapa, itu akhirnya jamak itu pertama selama Anda disebut musafir oleh masyarakat Anda, makanya sudah berlaku jamak. Dan qasar kalau menurut pendapat yang kedua tadi. Kalau jumhur boleh jamak, tapi kalau qasar nanti kalau sudah 80 kiloan begitu. Nah, kemarin waktu kami dari pesantren Darul Munir itu rihlah ke Sentul, ternyata ada khilaf. Jadi ada yang kloter pertama sholat ternyata jamak qasar dia. Padahal baru 45 kilo Sentul itu, daerah situ. Lalu anak-anak tanya, "Tat, gimana itu kelompok pertama kok sudah jamak plus qasar?" Saya bilang, ya kalau ikut pendapat Ibnu Taimiyah dan juga sekelompok ulama lainnya nggak masalah, karena tidak pakai syarat jarak. Tapi kalau mengikuti mayoritas ulama yang mensyaratkan harus 80 kilo baru qasar, maka ya harus diulang kalau ngikut mazhab itu gitu. Jadi intinya jawaban dari saya tentang tadi, dikatakan sebagai rumah tetap kita ya yang kita bekerja di situ, mencari nafkah, kemudian beranak pinak di situ. Apalagi kalau udah ada KTP gitu kan. Baik, ada lagi? Ibu-ibu masih ada? Ya. Di cerita teman Ustaz, teman itu ketika mau sholat Jumat, penampilannya baiklah gitu. Penampilannya baik. Istimewa lah gitu kan. Iya. Nah, cuma di tangga-tangga sebelah teman-teman itu selalu merek lah gitu. Udah kayak Ustaz lah, udah kayak apalah. Apalagi niat dia itu ingin sunnah Rasul gitu kan. Tangga terbaik ketika sholat Jumat gitu kan. Tapi karena sering diajak itu, akhirnya dia tidak masjid tuh, ke kampungnya dia. Daripada geledek itu mending masjidnya agak jauh gitu. Itu gimana Ustaz, apakah dari perkembangan itu? Iya. Ucapan-ucapan yang membuat orang menjauh dari kebaikan itu termasuk saddun an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Itu bahaya itu. Itu sudah perilaku seperti orang kafir. Bahaya itu. Maka jangan, kalau ada orang ke masjid biarin aja, jangan dikomenin. Wah, ilah tumben lu soleh katanya. Jangan. Kalau orang mau baik pakai dikata tumben lagi. Udah biarin aja. Nah, kemudian yang bagi si korban, jangan didengerin, tadi kan kita sudah bahas. Emang sudah sejak zaman Nabi Lut, orang yang tidak benar itu mengomentari orang yang benar. Itu sudah sunatullah itu. Nabi Muhammad saja kan yang orang yang terpercaya dari sisi dunia akhiratnya. Bahkan orang kafir Quraisy juga mengakui, masih dibilang sahirun majnun, orang gila. Lah kita baru dibilang lu sok ustad. Nah, Nabi dibilang sok gila. Jadi biarin aja, nggak usah didengerin, dan ingatkan mereka dengan cara yang baik bahwa perbuatan itu disebut menghalangi orang dari jalan Allah dan itu perilaku orang musyrik. Kan orang kafir senangnya menghalangi kan, kayak Abu siapa? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Dia suka naruh duri di jalannya Nabi kan? Ya itu kan ngalangin orang dari jalan Allah. Ini durinya cuma lisan nih, tajam banget nih. Udah bagus-bagus pakai gamis, pakai peci, dikatain. Akhirnya dia ke masjid pakai kaos yang begitu sujud, anunya kelihatan belakangnya. Udah gitu kaosnya tulisan semua, ganggu orang sholat. Ini kan jadi timbul keburukan-keburukan lain, nggak bagus gitu ya. Udah ya? Karena itu tadi pertanyaan terakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.